Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilapangkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun telah bertaubat. Setiap manusia cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah akan merahmati hidupnya. Sedangkan bila melakukan perbuatan yang jahat, maka dia akan menerima azabnya dan siksaan di hari akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut dengan maksiat atau dosa. Sedangkan perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Namun ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 31, yang artinya, jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkanmu ke dalam tempat yang mulia, yaitu syurga. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus kita hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, berikut penjelasan lengkapnya untuk memahami lebih jelas dosa-dosa besar yang tidak diampuni meskipun telah bertaubat. Yang pertama, dosa syirik. Dosa besar yang pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan atau menyembah selain Allah seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik, ada dosa yang tidak akan diampuni, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukannya, sesungguhnya
ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, dosa sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyak manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanyalah haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 102 berikut, yang artinya, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu, oleh karena itu janganlah kafir." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh pengetahuan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahuinya. Yang ketiga yaitu membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain. Tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum mereka dengan menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapapun yang membunuh seseorang manusia tanpa alasan yang sah atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang dijelaskan. Namun banyak di antara mereka setelah itu mereka sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dosa yang keempat yaitu memakan riba. Dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan." Kemudian dosa yang kelima yaitu memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya,
dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dosa yang keenam yaitu melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke dalam neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi mereka orang-orang tersebut justru kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Kemudian dosa yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seseorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat, seperti dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 4 berikut, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali derah, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Wallahu alam bisawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.